Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurjani. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kerja kelompok kami, yaitu dengan mata kuliah Etika Profesi Pendidikan Ekonomi dengan materi kompetensi dan komitmen profesi guru. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan dari anggota saya sendiri. Yang pertama ada saudara Ahmad Esar, yang kedua ada Aina Devita, yang ketiga ada Muhammad Akbar Nur Padilla, yang terakhir ada Riki Ansah. Ya, yang pertama mungkin akan dijelaskan oleh saudara Ahmad Esar. Dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kompetensi. Kompetensi didefinisikan dengan berbagai cara. Namun pada dasarnya kompetensi merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui untuk kerja yang diharapkan bisa dicapai seseorang setelah menyelesaikan suatu program pendidikan. Sementara itu, menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 45/U/2002, kompetensi 48 diartikan sebagai perangkat tindakan cerdas yang penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Lalu di sini ada pengertian menurut Gordon, sebagaimana yang dikutip Mulyasa, menjelaskan beberapa aspek atau ranah yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan knowledge, kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya seorang guru mengetahui cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua ada pemahaman atau understanding, yaitu kedalaman kognitif dan efektif yang dimiliki oleh individu. Yang ketiga ada kemampuan atau skill, adalah sesuatu yang dimiliki individu untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Yang keempat ada nilai atau value, adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Lalu yang terakhir ada sikap atau attitude, yaitu perasaan atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas penyampaiannya saudara Esar. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Akbar Nur Padilla. Dipersilakan. Ya, di sini saya akan melanjutkan materi dari Esars. Sebagai tenaga profesional, pekerjaan guru harus dilandasi oleh sejumlah prinsip yang menurut Undang-Undang Nomor 14 2005. Meliputi: pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Dan ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesionalan. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Yang kedelapan, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Yang kesembilan, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Dan selanjutnya tentang kompetensi, ada 4 komponen yang harus dimiliki guru profesional, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial dengan penjelasan sebagai berikut. Yang saya jelaskan pertama adalah kompetensi pedagogi merupakan kemampuan mengelola pembelajaran yang sekurang-kurangnya meliputi pemahaman, wawasan atau landasan pendidikan, pemahaman terhadap peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia,
arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah kompetensi profesional, merupakan kemampuan dalam penguasaan bidang ilmu pengetahuan. Yang keempat, kompetensi sosial, merupakan kemampuan sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kemampuan untuk berkomunikasi lisan, tulisan, atau isyarat secara santun. Sudah. Ya, terima kasih saudara Nur Akbar Fadilah. Selanjutnya mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rifliansah. Dipersilakan. Di sini saya akan menyambung materi dari Muhammad Akbar Nur Fadilah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa guru pendidikan dan tenaga pendidikan berhak memperoleh yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang keempat, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Akan disambung oleh Aina Devita. Terima kasih. Silakan Aina Devita. Materi terakhir yaitu sertifikasi strategi peningkatan mutu guru. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau SNP menyatakan guru adalah pendidikan profesional. Untuk itu, kepada para guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 yang relevan dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran. Di samping itu, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen juga dinyatakan demikian. Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik minimal S1 atau D4 dibuktikan dengan ijazah dan persyaratan relevansi mengacu pada jenjang pendidikan dan mata pelajaran yang dibina. Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial dibuktikan dengan sertifikat pendidikan. Sertifikat pendidikan diberikan kepada guru yang lulus sertifikasi guru. Ya, terima kasih dari saudari Aina Devita. Dipersilakan untuk kembali. Terima kasih juga kepada kawan-kawan kelompok saya. Itulah materi dari pembahasan kami pada hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan sebuah kesimpulan. Kesimpulannya adalah, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa guru yang profesional adalah guru yang kompeten menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi. Guru juga hendaknya memiliki kinerja profesional, yaitu hasil kerja yang dicapai dengan mempraktekkan suatu keahlian pada pendidikan dan jenjang pendidikannya pada suatu periode tertentu. Sasaran sikap profesional guru yang harus dimiliki guru yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada sikap pada peraturan. Yang kedua, ada sikap terhadap operasi profesi. Yang ketiga, ada sikap terhadap teman sejawat. Yang keempat, ada sikap terhadap anak didiknya sendiri. Yang kelima, ada sikap tempat kerjanya. Yang keenam, ada sikap terhadap pemimpin. Yang terakhir, ada sikap terhadap pekerjaan. Nah, dari sikap profesional dapat dikembangkan ke dalam dua hal, yaitu ada pengembangan sikap selama pendidikan, pejabatan, dan pengembangan sikap selama dalam jabatan. Kinerja profesional guru juga perlu diperhatikan. Nah, mungkin itu dari sebuah kesimpulan yang dari apa yang telah kami paparkan tadi. Apabila ada salah kata atau apapun, mohon dimaafkan karena kita semua hanya manusia. Mungkin apa yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, mungkin bisa dilanjutkan ke kolom komentarnya. Nanti kami akan menjawab semua komentar yang ada pada kami. Terima kasih.